Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perbedaan antara memodelkan kolom sebagai single floor model dibandingkan dengan memodelkan kolom sebagai multi-floor model. Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya kita bisa melakukan lapping pada kolom setiap dua lantai. Kemudian, kita akan bahas bagaimana contohnya pada kasus mezzanine floor. Di dalam TRB, untuk memodelkan suatu kolom dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, melakukan pemodelan sebagai multi-floor model, yaitu memodelkan kolom pada setiap lantai sebagai entity yang terpisah. Di sini, settingan top elevation dari setiap kolom berada pada floor top elevation. Artinya, elevasi bagian atas dari semua kolom akan berada pada elevasi lantai di atasnya. Kemudian, bisa juga kita lihat cara pemodelan kedua, yaitu single floor model, di mana kolom hanya dimodelkan pada satu lantai, pada kasus ini adalah lantai paling bawah, kemudian diteruskan sampai elevasi yang diinginkan. Di sini, atribut top elevation dari kolom disetting menjadi floor top elevation, ditambah dengan suatu angka, hingga mencapai target elevasi yang kita inginkan. Secara visual, kedua cara pemodelan ini sama-sama menghasilkan model kolom yang sesuai dengan yang kita inginkan. Namun, terdapat perbedaan pada hasil perhitungan tulangannya. Pada prinsipnya, lapping akan diberikan pada setiap bentang kolom. Namun, bentangan kolom yang dimaksud adalah bentangan kolom untuk satu entity. Untuk model single floor kolom, karena hanya ada satu entity dari lantai bawah sampai lantai atas, maka lapping akan dibuat pada tengah bentang. Dalam hal ini, lapping hanya terjadi sekali dari lantai paling bawah hingga lantai 3. Dikarenakan, entity-nya hanya dimodelkan sebagai satu entity dari lantai paling bawah hingga lantai paling atas. Lapping akan di-generate pada tengah bentang dari satu entity ataupun ketika tulangan dari kolom telah menerus lebih dari 12 meter. Dengan memodelkan sebagai multi-floor kolom, kita bisa lihat bahwa lapping tetap akan diberikan pada tengah bentang dari setiap kolom. Namun, setiap lantai memiliki entity masing-masing, sehingga lapping akan terjadi pada setiap lantai. Kita akan contohkan pada TRB. Pada model berikut, kita bisa lihat ada beberapa lantai mezanin. Untuk contoh sesi ini, kita akan fokus pada kolom K1A, yaitu kolom yang terdapat pada setiap sudut lantai mezanin. Saat ini, kolom 1A dimodelkan pada setiap lantai dengan entity yang terpisah. Ketika kita lihat rebar layout, kita bisa melihat bahwa lapping terjadi pada setiap lantai. Berikutnya, coba kita lihat detail petulangan dari kolom K1A. Di sini, kita mempunyai gambar detail dari elevasi tulangan kolom. Di sebelah kanan, terdapat detail dari kolom K1A. Ketika kita lihat, lapping hanya terjadi pada lantai L2 dan L4. Sedangkan, di antara lantai L1 ke L2, L2 ke L3, L3 ke L4, dan L4 ke L5 tidak terjadi lapping. Untuk menyamakan seperti detailing yang ada pada gambar, maka untuk kolom pada lantai mezanin harus kita ubah menjadi satu entity. Di sini, kolom yang akan kita ubah adalah kolom K1A pada level 1 dan level 2, kemudian level 3, dan level 4. Entity kolom pada level 2 akan dihapus, entity kolom pada lantai 4 juga akan dihapus. Kemudian, entity kolom K1A pada lantai 1 dan lantai 3 akan dibuat menerus sebagai satu entity. Pertama, kita akan menghapus kolom K1A di level 2.
Dan juga, kita akan menghapus kolom K1A di level 4. Setelah itu, kita bisa kembali pada level 1. Kemudian, kita bisa memilih K1A dan mengubah top elevation dari kolom K1A. Top elevation-nya adalah floor top elevation ditambah dengan floor height di lantai berikutnya, yaitu 3,6 meter. Begitu juga untuk di level 3, kita memilih kolom K1A, kemudian mengubah top elevation-nya menjadi floor top elevation ditambah 3,6. Jika kita lihat secara 3 dimensi, kita bisa lihat bahwa kolom di lantai mezanin sudah tergabung menjadi satu entity. Di sini bisa kita coba calculate ulang. Kemudian kita lihat rebar layout-nya. Di sini kita lihat bahwa lapping terjadi di antara level 1 ke level 3, kemudian level 3 ke level 5. Hal ini karena entity antar dua lantai, yaitu level 1 dan level 2, serta level 3 dan level 4, sudah kita gabung menjadi satu entity. Maka, lapping hanya terjadi satu kali, yaitu pada tengah bentang setiap entity. Dengan demikian, kita sudah bisa mengakomodasi detail tulangan seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Sekian untuk tutorial cara membuat tulangan kolom agar tersambung menerus setiap beberapa lantai. Sehingga, untuk kasus-kasus seperti mezzanine floor, di mana tulangan kolom tidak dipisah setiap lantai, maka kita bisa modelkan kolom-kolom tersebut menjadi satu entity dan mengganti top elevation-nya pada atribut editor.